Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Kali ini Bapak buatkan video pembelajaran untuk kalian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada materi. Materi kita yaitu menyirami indahnya keadilan dan kedamaian. Bagian A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. 1. Unsur perlindungan hukum, yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Contoh peraturan perlindungan hukum: yang pertama hak cipta, yang kedua paten, yang ketiga merek, yang keempat perlindungan konsumen, yang kelima perlindungan varietas tanaman, yang keenam perlindungan anak. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum penting dilakukan, yaitu supaya tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian bagian B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, dan penyidikan. Kemudian bagian 2, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, perlindungan kepentingan umum. Yang ketiga, penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kemudian peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang pertama, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Kemudian yang keempat, peran advokat, yaitu yang pertama memberikan bantuan di bidang hukum baik perdata maupun pidana. Yang kedua, memberi nasihat hukum. Yang ketiga, memberi bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan jalan mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lainnya. Kemudian yang C, dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Berikut contoh perilaku bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Perilaku contoh melanggar hukum di lingkungan keluarga yaitu mengabaikan perintah orang tua, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton, kemudian ibadah tidak tepat waktu. Kemudian di lingkungan sekolah, yang pertama, terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, bolos mengikuti pelajaran. Yang ketiga, mencontek ketika sedang ulangan. Kemudian di lingkungan masyarakat, yaitu contoh yang pertama yaitu main hakim sendiri, melakukan tindakan diskriminasi pada orang lain, membuang sampah sembarangan. Kemudian di lingkungan bangsa dan negara, tidak memiliki KTP atau SIM. Kemudian yang kedua, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Kemudian macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tegas. Berarti ada aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup. Bagian A, hukuman pokok yang terdiri atas 1. Hukuman mati. Kedua, hukum penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Yang B, hukuman tambahan yang terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu. Kedua,
perampasan atau penyitaan. Yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Kemudian yang kedua, nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pasal 338 KUHP yang menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana dengan penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam perlindungan hukum. Ciri-ciri seorang memiliki kesadaran hukum yaitu yang pertama A. Memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Yang B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Yang C. Menegakkan kepastian hukum. Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, keluarga. Mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, menghormati anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Kemudian lingkungan sekolah, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Yang ketiga, tidak menyontek ketika ada ulangan. Yang keempat, berikutnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Kemudian, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di lingkungan masyarakat. Kemudian, yang berikutnya, di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Yang kedua, membayar pajak. Kemudian retribusi parkir. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Cukup sekian materi pembahasan dari Bapak. Sepertinya saya ucapkan terima kasih.